Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan Kerajaan Majapahit. Seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dulunya pernah berjaya dan bahkan luas wilayahnya mencakup Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Candi Brahu sendiri terletak di Trowulan, di mana dipercaya sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit pada masa lalu. Tepatnya di Dukuh Jambu Mete, Besa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Namun, keberadaan candi ini diperkirakan sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Untuk menuju Candi Brahu Utara sulit dari Jalan Raya Mojokerto, Jombang, tepat di depan kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jawa Timur. Terdapat jalan menuju ke yang tidak terlalu besar. Anda ikuti saja jalan tersebut sekitar 1,8 km jauhnya. Candi Brahu berada di sebelah kanan jalan tersebut di mana Candi Brahu berukuran tinggi 25,7 meter dan lebar 20,7 meter. Sejarah Candi Brahu berbeda dengan candi kerajaan-kerajaan di Jawa Timur lainnya, seperti sejarah Candi Kidal di Malang, Candi Jago, Candi Tikus, yang dibangun sebagai makam bagi raja-raja terdahulu. Candi Brahu hanya digunakan sebagai tempat untuk sembahyang. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang diperkirakan dibangun sebelum pemerintahan Kerajaan Majapahit yang berada dalam lingkungan situs Trowulan. Candi Brahu sudah ada ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk. Dan bahkan candi ini sudah ada ketika masa pemerintahan Raja Brawijaya pertama. Oleh sebab itu, sejarah Candi Brahu diperkirakan pertama kali dibangun di situs sejarah di Trowulan. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari sejarah Kerajaan Mataram kuno dan diperkirakan Candi Brahu merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Hal ini kunci dari sebuah prasasti yang ditemukan 45 meter di sebelah barat dari Candi Brahu. Di mana dalam prasasti Tembaga Alasantan di situ disebutkan kata Warahu atau Wanaru yang merupakan bangunan suci yang digunakan dalam acara keagamaan. Dari kata Wanaru tersebut, kemudian asyik dengan kata Brahu. Prasasti tersebut berangkat tahun 861 Saka, atau tanggal 9 September tahun 939 Masehi. Di mana dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa pembuatan Candi Brahu atas perintah Raja Empu Sendok dari Kahuripan. Dilihat dari penemuan prasasti yang berangkat tahun 939 Masehi. Sejarah Candi Brahu memiliki usia yang lebih tua dari Kerajaan Majapahit. Sedangkan pada masa sejarah Kerajaan Majapahit, Candi Brahu dianggap sebagai bangunan suci yang digunakan untuk tempat persembahyangan dan tempat berdoa. Hal ini didasarkan pada penemuan beberapa benda yang biasanya digunakan dalam upacara keagamaan yang terbuat dari logam. Dilihat dari struktur bangunannya, sejarah Candi Brahu merupakan candi kerajaan Buddha, di mana candi ini memiliki stupa yang merupakan ciri khas dari candi agama Buddha. Hal ini juga sangat berseberangan dengan peninggalan Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Dari segi bentuknya juga, Candi Brahu berbeda dengan candi-candi yang berada di Trowulan lain, di mana hampir semua candi di Trowulan dibangun ketika masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Menurut masyarakat sekitar, Candi Brahu mengatakan bahwa
Pada zaman dahulu candi ini digunakan sebagai tempat untuk membakar raja-raja Majapahit. Dari Raja Brawijaya I hingga Raja Brawijaya IV. Namun, dari situ tidak ditemukannya bekas abu pembakaran dari jenazah-jenazah tersebut. Tidak jauh dari Candi Brahu terdapat Candi Gentong, Candi Gedong, dan Candi Tengah. Candi Gentong terletak hanya sekitar 360 meter dari Candi Brahu. Sedangkan Candi Gedong dan Candi Tengah sudah tidak tersisa lagi. Arsitektur bangunan Candi Brahu. Candi Brahu memiliki struktur dasar adalah kaki candi, tubuh candi dan atap candi. Ukuran awal Candi Brahu sekitar 17 kali 17 meter. Kemudian diperlebar di bagian kaki candinya. Candi ini juga memiliki relief yang menggambarkan sinkretisme antara agama Hindu dan agama Buddha. Namun pada dasarnya Candi Brahu memiliki struktur utama yang hampir sama dengan candi-candi yang berada di Jawa Timur, di mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki bentuk bangunan candi yang ramping. Atapnya terdiri dari perpaduan dari tingkat. Puncak atap berbentuk kubus. Pintu dan relung pada candi terukir kalah hanya pada bagian atasnya saja. Dan tidak ditemukannya makara. Relief tidak terlalu timbul dengan penggambaran tokoh-tokohnya menyerupai wayang kulit. Terletak di belakang halaman. Kenayakan menghadap ke barat. Dan sebagian besar menggunakan batu bata merah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya batu andesit yang digunakan untuk membangun candi seperti candi-candi di Jawa Tengah. Untuk arsitektur Candi Brahu berikut adalah ulasannya. 1. Bagian kaki Candi Brahu. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kaki candi diperkirakan hanya berukuran 17 kali 17 meter. Karena ditemukannya susunan batu bata yang terpisah pada bagian kaki candi. Kaki Candi Brahu memiliki bingkai bawah dan bingkai atas di mana bingkai atas merupakan tempat berdirinya tubuh candi. Bingkai tersebut terdiri dari sisi genta dengan bentuk setengah lingkaran dan memiliki pelipit rata. Kaki Candi Brahu terdiri dari 2 tingkat, di mana terdapat tangga menuju bagian dalam candi. Selasar dari tangga tersebut sudah tidak berbentuk. Candi Brahu pada dasarnya menghadap ke arah barat. 2. Bagian tubuh Candi Brahu. Kebanyakan batu yang dipasang di Candi Brahu merupakan hasil pemugaran dari pemerintah Belanda. Tubuh candi ini memiliki sudut yang banyak, bertekuk dan tumpul. Pada bagian tengah tubuh candi agak sedikit mengecil, sehingga memberikan kesan bentuk dari Candi Brahu seperti pinggang. Pada bagian depan tubuh candi lekukan tersebut dipertegas dengan pola susunan batu. Bagian tubuh Candi Braha berukuran 10x 10,5 meter dengan tinggi candi sekitar 9,6 meter. Pada bagian dalam candi terdapat ruangan dengan luas 4 kali 4 meter. Lantai pada ruangan di dalam Candi Brahu dalam keadaan rusak. Di dalam ruangan Candi Brahu juga pernah ditemukannya sisa-sisa arang. Untuk kemudian arang tersebut dibawa ke Batan, sebuah badan pusat penelitian tenaga atom nasional untuk dianalisa. Dari hasil analisa tersebut, menunjukkan bahwa menurut penanggalan karbon, arang tersebut berasal pada tahun antara tahun 1410 hingga tahun 1646 Masehi. 3. Bagian atap candi. Atap Candi Brahu juga berbeda dengan beberapa candi yang berada di Trowulan yang pada umumnya berbentuk prisma atau segi empat bersusun. Candi Brahu memiliki sudut yang banyak dan pada bagian atap paling atas berbentuk datar.
Candi ini dibangun dengan cara merekatkan batu-batu tersebut sehingga menghasilkan bentuk candi yang presisi dan enak dipandang. Atap Candi Brahu memiliki tinggi sekitar 6 meter. Di bagian sudut tenggara dari atap candi, terdapat hiasan yang sudah rusak yang berbentuk lingkaran yang diperkirakan sebagai sisa stupa. Dari situlah beberapa ahli menyimpulkan bahwa Candi Brahu merupakan candi yang bercorak Buddha. Penemuan di sekitar Candi Brahu. Di sebelah barat dari Candi Brahu juga ditemukan sebuah prasasti tembaga ala santan. Prasasti tersebut berangkat tahun 861 Saka, atau tanggal 9 September tahun 939 Masehi. Di mana dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa pembuatan Candi Brahu atas perintah Raja Empu Sendok dari Kahuripan. Dilihat dari penemuan prasasti yang berangkat tahun 939 Masehi. Candi Brahu memiliki usia yang lebih tua daripada kerajaan Majapahit. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari kerajaan Mararam kuno. Prasasti yang ditemukan 45 meter. Di mana dalam prasasti tembaga ala santan di situ disebutkan kata Warahu atau Wanaru yang merupakan bangunan suci yang digunakan dalam acara keagamaan. Dari kata Wanaru tersebut, kemudian dikaitkan dengan kata Brahu. Candi ini dipugar pada tahun 1990 hingga tahun 1995. Candi ini juga memiliki relief yang menggambarkan sinkretisme antara agama Hindu dan agama Buddha. Dengan penggambaran dari dua agama ini, hingga saat ini Candi Brahu dirawat oleh umat Buddha dan juga Hindu. Candi ini juga masih aktif digunakan untuk tempat menaruh sesaji. Sesaji biasanya diletakkan hanya di depan bagian pintu candi. Di sekitar Candi Brahu terdapat juga candi-candi yang ditemukan, seperti Candi Gentong, Candi Gedong, dan Candi Tengah. Candi Gentong terletak hanya sekitar 360 meter dari Candi Brahu. Sedangkan Candi Gedong dan Candi Tengah sudah tidak tersisa lagi. Selain candi-candi di atas dan juga prasasti yang menjadi petunjuk dibangunnya Candi Brahu. Di sekitar bangunan candi juga ditemukan beberapa benda-benda yang diperkirakan juga berasal dari masa kerajaan Majapahit atau bahkan sebelumnya. Di antaranya yaitu lempengan prasasti yang diperkirakan berasal dari masa Raja Empu Sendok sejumlah 4 buah. Arca yang bercorak agama Buddha yang berjumlah 6 buah. Piring yang terbuat dari perak, di mana pada bagian bawah terdapat tulisan kuno. Beberapa perhiasan yang berbahan emas dan perak. Lokasi Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Kecamatan Trowulan, tepatnya di Dukuh Jambu Mete, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pemukiman di sekitar Candi Brahu terpencar di daerah pegunungan dan juga sekitar lembah sungai. Daerah ini masih sangat jarang penduduknya. Kebanyakan warga yang hidup di sini adalah dari golongan bangsawan atau dari para pemuka agama. Mungkin keadaan masyarakat di sekitar Candi Brahu hampir mirip seperti keadaan ketika Kerajaan Majapahit masih berkembang. Masyarakat di sekitar situs Trowulan dan khususnya di area sekitar Candi Brahu masih sangat menghargai kebudayaan leluhurnya. Di Trowulan sendiri Anda bisa berkeliling dan mempelajari sejarah candi-candi yang ada di sini seperti sejarah Candi Bajang Ratu, sejarah patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. Kehidupan masyarakat sekitar Candi Brahu juga sangat taat terhadap agama yang mereka anut. Di mana sistem masyarakat sekitar juga masih menganut kebudayaan dari Majapahit dulu.
di mana terdapat lingkungan agama yang biasanya hidup secara berkelompok, seperti Mandala, Sima, Dharma, dan lain sebagainya. Untuk menuju ke Candi Brahu tidaklah terlalu sulit. Dan berikut adalah rute untuk menuju ke Candi Brahu. Untuk menuju Candi Brahu tidaklah sulit. Dari Jalan Raya Mojokerto, Jombang, tepat di depan kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jawa Timur, terdapat jalan menuju ke utara yang tidak terlalu besar. Anda ikuti saja jalan tersebut sekitar 1,8 km jauhnya. Sama dengan kompas.com, tempo.co, dan kepu.go.id menangkan 02. Adara Primadia, NEXT 8 Candi di Mojokerto, Jawa Timur paling lengkap. PREVIOUS 14 Candi tertua di dunia. Ternyata paling tua dari Indonesia. SHARE. PUBLISHED by Adara Primadia, TAGS. Bangunan Candi-Candi Brahu Candi Buddha Peninggalan Bersejarah Sejarah Candi. 3 YEARS AGO. RELATED POS. Sejarah Agama Buddha di Indonesia lengkap. Recent POSTS. Indonesia. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei, dan kegiatan yang dilakukan. Latar belakang Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei rakyat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. 2 years ago, dunia. Sejarah Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei, dan kegiatan yang dilakukan. Latar belakang Hari Buruh Internasional, May Day, demonstrasi dan orasi merupakan hak semua orang. 2 years ago, dunia, kolonialisme dan imperialisme. Latar belakang dan contoh. Mungkin banyak dari kita yang sering membaca atau mendengar istilah kolonialisme dan imperialisme. Selain dari 2 tahun lalu, organisasi sejarah organisasi internasional dunia ini memiliki banyak negara. Total ada negara 193 negara yang ada di dunia ini. 2 tahun lalu, lembaga pemerintah, de facto dan de jure, pengertian, perbedaan, contoh penerapannya. Kita sering kali mendengar istilah de facto dan de jure. Beberapa di antara kita mungkin 2 tahun lalu, kerajaan silsilah kerajaan Demak sebagai kerajaan